Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di Presisi Pagi. Pemirsa, Kapol Subsektor Pasar Induk Polsek Kramat Jati Polres Metro Jakarta Timur bersama guru PAUD Bina Tunas Jaya mengajak anak-anak belajar mengaji di Pasar Induk Kramat Jati. Selain mendapatkan apresiasi orang tua, kegiatan ini bertujuan untuk menanamkan nilai keagamaan dan kemampuan membaca Al-Quran sejak usia dini. Dalam rangka membangun komunikasi dua arah antara kepolisian dan masyarakat, serta mengimplementasikan program kerja Kapolres Metro Jakarta Timur, Kapol Subsektor Pasar Induk Polsek Kramat Jati Ibda Abdul Basit menggelar kegiatan mengajar mengaji bersama para guru PAUD Bina Tunas Jaya di lingkungan Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur. Bertempat di PAUD Bina Tunas Jaya Pasar Induk, Ibda Abdul Basit didampingi para guru mengajarkan pembacaan Iqra 1 hingga 3 serta dasar-dasar tajwid kepada anak-anak usia 4-5 tahun yang merupakan anak-anak dari para pedagang buah serta warga sekitar Pasar Induk. Kegiatan belajar mengaji ini dilaksanakan setiap hari Senin hingga Jumat pukul 9 sampai 10 secara gratis tanpa dipungut biaya apapun. Melaksanakan kegiatan rutinitas setiap hari, memberikan ilmu kepada anak PAUD di PAUD PT Tunas Jaya Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur. Dalam hal ini kami melakukan kegiatan mengajar bersama Kepala PAUD Ibu Feda Sofiana dan 3 guru. Dalam hal ini memberikan ilmu mengajar Iqra secara gratis kepada anak-anak pedagang dan warga sekitar di sini. Ada sudah insya Allah sekitar 42 orang yang kami ajari. Maksud dan tujuannya adalah memberikan ilmu sejak dini agar kelak menjadi anak yang soleh dan solehah dan berakhlakul karimah. Kapol Subsektor Pasar Induk Polres Kramat Jati, Ibda Abdul Basit, menegaskan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk menanamkan nilai keagamaan dan kemampuan membaca Al-Quran sejak usia dini, membentuk karakter anak menjadi pribadi yang soleh dan soleha, membangun kedekatan antara anak-anak dan anggota Polri agar tidak ada rasa takut terhadap polisi, serta mewujudkan hubungan yang harmonis antara polisi dan masyarakat demi terciptanya situasi yang aman dan tertib di lingkungan Pasar Induk. Dari Humas Polres Jakarta Timur melaporkan untuk Polri TV. Di informasi berikutnya, pemirsa Satuan Reserse Kriminal Polres Belitung berhasil menggagalkan pengiriman ilegal pasir timah di perairan pantai Tanjung Kelayang, Desa Keciput, Kecamatan Sijuk, Kabupaten Belitung, Kepulauan Bangka Belitung. Pengungkapan ini berawal dari informasi masyarakat mengenai aktivitas bongkar muat karung berisi pasir timah menggunakan kapal kayu di kawasan pantai Tanjung Kelayang. Setelah dilakukan penyelidikan, tim Satreskrim berkoordinasi dengan Satpolairut Polres Belitung dan kapal patroli RIB 1008 di Polairut Polda Kepulauan Bangka Belitung untuk melakukan pengejaran. Tim gabungan berhasil menemukan kapal kayu KM Niki Louis 01 yang mengangkut sekitar 300 karung berisi 15 ton pasir timah. Kapal beserta seluruh awak langsung diamankan ke dermaga Satpolairut Polres Belitung. Dari hasil pemeriksaan awal, polisi mengamankan 15 orang yang seluruhnya diduga terlibat dalam pengangkutan pasir timah ilegal tersebut. Saat ini seluruh pelaku dan barang bukti diamankan di Mapolres Belitung untuk proses hukum lebih lanjut sesuai dengan Pasal 161 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang mineral dan batu bara. Sementara itu, pemirsa, Polres Belitung Polda Kepulauan Bangka Belitung berhasil ungkap aksi illegal mining dan selamatkan 6,4 miliar rupiah aset negara.
Pengungkapan tindak pidana illegal mining berupa penyelundupan pasir timah di perairan Tanjung Binga, Kecamatan Sijuk, Kabupaten Belitung, Kepulauan Bangka Belitung. Polres Belitung bersama tim gabungan Satpolairut dan Ditpolairut Polda Kepulauan Bangka Belitung berhasil menggagalkan penyelundupan 300 karung pasir timah seberat 15 ton di perairan Tanjung Kelayang. Sebanyak 14 pelaku berikut kapal KM Niki Louis 01 berhasil diamankan. Kurang lebih 300 karung pasir timah yang diduga akan diselundupkan menuju luar negeri. Jadi pada hari Senin pukul 8.30 malam kami Satreskrim Polres Belitung mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya dugaan bongkar muat pengiriman pasir timah tersebut. Kemudian setelah kami melaksanakan pengecekan ke TKP yang berada di pesisir pantai Tanjung Kelayang, kami tidak menemukan adanya dugaan terkait aktivitas bongkar muat tersebut. Namun kami setelah melaksanakan penyisiran menemukan adanya jejak ataupun petunjuk di sekitaran TKP di perairan pantai Tanjung Kelayang. Kemudian dari jejak tersebut saya Kasat Reskrim Polres Belitung berusaha menghubungin Kasat Polair Polres Belitung dan juga kapal patroli Ditpolair Polda Bangka Belitung untuk bersama-sama melaksanakan penyisiran di perairan pantai Tanjung Kelayang. Sekira pukul 1.30 dini hari, kami bersama tim gabungan mendapatkan atau menemukan satu buah kapal kayu yang diduga berisi pasir timah. Setelah kami melaksanakan pengecekan, ternyata di kapal tersebut ada terlihat banyak sekali tumpukan daripada karung-karung yang diduga berisi timah. Setelah kami mengecek, kami menemukan adanya pasir timah di dalam karung tersebut. Kemudian barang bukti berupa kapal dan juga timah tersebut kami amankan di Mako Satpol Polres Belitung. Demikian yang kami bisa sampaikan terkait kronologis singkat pengungkapan kurang lebih 300 karung timah yang akan diselundupkan ke luar negeri. Di informasi berikutnya, pemirsa tim Trauma Healing Polda Jatim terjun mendampingi para penyintas musibah Ponpes Al-Hosidi di Sidoarjo, Jawa Timur. Terapi kondisi psikis dinilai sangat berpengaruh kepada kondisi pemulihan kesehatan secara keseluruhan, mengingat para korban mengalami trauma cukup berat usai terjebak di reruntuhan bangunan. Pada Kamis siang, tim Trauma Healing Biro Sumber Daya Manusia Polda Jatim terjun mendampingi para penyintas musibah Ponpes Al-Hosidi di Rumah Sakit Umum Daerah TRSUD Notopuro, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur. Dalam pendampingan ini, tim menemukan rata-rata kondisi mental para penyintas tengah berada di fase trauma cukup berat. Namun kondisinya secara berkala berangsur membaik seiring dengan pemulihan kondisi kesehatan dalam perawatan tim medis rumah sakit. Tim Trauma Healing Polda Jatim menerjunkan 4 tim yang disebar di sejumlah rumah sakit yang menangani penyintas musibah Ponpes Al-Hosidi, di mana tim memprioritaskan penanganan traumatik yaitu dengan fokus kepada pemulihan mental dengan memberikan metode motivasi dan membangkitkan kembali semangat para penyintas. Selain fokus mengurangi traumatik pasca musibah yang dialami, kedepannya tim Trauma Healing juga akan memberikan layanan psikososial untuk mempercepat proses pemulihan psikis penyintas. Yang kita lakukan pertama melakukan observasi terkait dengan penyintas. Tadi ada beberapa penyintas, ada 8 orang. Masing-masing mengalami luka dari akibat ambruknya gedung. Dari apa yang kita lakukan, kondisi trauma yang dialami dari penyintas memang terlihat. Ada yang masih diam, ada yang terlihat masih melamun, tetapi dengan usaha kita, teknik yang kita pakai dalam memberikan penguatan kondisi emosi, dalam hal ini pendampingan psikologi, ternyata masih ada yang bisa tertawa, masih ada regulasi diri, perasaan terhadap penyintas
untuk menjadi lebih baik lagi, semangat untuk menatap hidup masa depan. Demikian juga keluarga dari penyintas terlihat juga memberikan support terhadap penyintas itu sendiri supaya lebih siap menghadapi musibah saat yang dirasakan dan sekaligus memberikan penguatan secara mental untuk menghadapi kehidupan yang lebih baik lagi ke depan. Tindak lanjut kami dari tim Trauma Healing, kami menyiapkan kunjungan ke rumah nantinya apabila itu dibutuhkan dari penyintas supaya masa trauma ini tidak berkelanjutan dan berefek pada kehidupannya. Sementara itu tercatat sejak pukul 7.30 waktu Indonesia Barat, RSUD Notopuro merawat sebanyak 45 orang. Dengan rincian 13 orang rawat inap, 30 orang mendapatkan penanganan rawat jalan, dan 2 sisanya dinyatakan meninggal dunia. Dari Tim Humas Polda Jawa Timur melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.